Hai Inspektor, apa sih yang ada di benak kalian jika mendengar kata perang saudara? Apakah kalian berpikir perang saudara adalah seperti pertengkaran kakak dan adik? Mungkin dalam skala kecil, bisa dikatakan seperti itu. Namun dalam skala besar, tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Perang saudara, seperti namanya, melibatkan kedua belah pihak dengan asal negara yang sama. Dan di dalam negara tersebut terjadi perpecahan yang berkembang menjadi peperangan di antara sesama warga tersebut. Itulah definisi sederhana dari perang saudara. Salah satu negara yang saat ini masih sibuk sama perang saudara adalah negara Suriah, yang dari dulu terkenal gara-gara dua hal. Kalau bukan lagi ribut sama Israel, ya pasti masalah minyak. Sejatinya Suriah adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, walau wilayahnya mayoritas adalah gurun. Kekayaan itu pasti menarik perhatian dari negara-negara asing, bukan? Selain itu, letak Suriah juga sangat strategis. Bahkan Suriah menjadi jantung dari Timur Tengah dan pusat perdagangan selama lebih dari 5.000 tahun. Wilayah ini sangat penting karena menghubungkan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, khususnya karena dilewati oleh jalur sutra. Tapi sejak 2011, terjadi protes besar-besaran rakyat yang menginginkan pemerintahan demokratis pada pemerintahan Bashar al-Assad yang lalu berkembang sebagai perang saudara. Sampai saat ini, Suriah masih berada dalam krisis tersebut. Lalu, apa sih penyebab dari perang saudara di Suriah? Suriah adalah sebuah negara yang merdeka sejak April 1946 sebagai sebuah negeri parlementer. Padahal baru aja merdeka, negara ini malah mengalami kekacauan akibat dua hal, yaitu kalau nggak ribut sama Israel, pasti perebutan kekuasaan dan upaya kudeta yang terjadi pada tahun 1949 sampai 1971. Ya maklumlah, kan punya banyak minyak. Kudeta terakhir dilakukan oleh seorang pemimpin bernama Hafez al-Assad, yang adalah ayah dari presiden saat ini, Bashar al-Assad. Kalau kamu pernah menonton film The Spy produksi Netflix yang menceritakan tentang Eli Cohen, kamu juga pasti mengenal tokoh Hafez al-Assad. Dia adalah tokoh yang secara nggak sadar ngebuat si agen Mossad masuk ke inner circle pemerintahannya dan membocorkan berbagai jenis informasi rahasia kepada negaranya. Ya gimana enggak? Cohen adalah salah satu tokoh pendukung di balik aksi kudetanya. Bagi kamu yang penasaran, bisa langsung nonton kontennya di channel IHA. Hafez al-Assad meninggal di tahun 2000. Setelah meninggal, jabatannya jatuh ke tangan putranya, Bashar al-Assad, yang berkuasa dari 17 Juli 2000 hingga saat ini. Rezimnya ini didukung oleh Partai Ba'ath yang berdiri pada 7 April 1947 di kota Damaskus, ibu kota dari Suriah. Jika ditelusuri, sebenarnya akar dari perang saudara Suriah sudah ada jauh sebelum Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Hanya saja, Arab Spring adalah pemantik utama dari kejadian ini. Tunggu dulu Min, emangnya Arab Spring itu apa sih? Singkatnya, itu adalah gelombang revolusi berupa aksi demonstrasi dan protes besar yang dilakukan oleh rakyat sipil. Aksi ini pertama kali dilakukan oleh Mohamed Bouazizi, seorang warga negara Tunisia. Aksi yang dilakukan oleh Bouazizi bisa dikatakan aksi yang sangat ekstrim. Masih ingat sama perang Vietnam, di mana ada biksu yang membakar diri? Nah, tokoh yang satu ini juga ikut melakukan aksi bakar diri yang sama sebagai bentuk protes terhadap pejabat Tunisia. Nah, masalahnya, sekarang kan udah ada medsos nih. Jadi aksi tersebut dengan cepat beredar luas di media dan menjadi viral. Aksinya inilah yang kemudian menyulut kemarahan rakyat Tunisia, yang kemudian melakukan aksi protes yang lebih jauh lagi. Setelah aksi protes menyebar di Tunisia, ternyata aksi ini juga menyebar di kawasan Timur Tengah lain. Ibarat kata ekspor ide, ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena Arab Spring meluas ke kawasan Timur Tengah. Faktor pertama, karena di kawasan ini memiliki kultur budaya yang mirip-mirip, bahkan bahasanya saja bisa dibilang sama. Seperti yang diketahui, sebagian besar dari penduduk Timur Tengah ataupun Afrika Utara adalah bangsa Arab. Hanya saja, nama-nama dari negaranya yang berbeda-beda. Faktor kedua adalah kondisi negara yang mirip, yaitu masyarakatnya
sama-sama diperintah oleh pemerintahan yang cenderung otoriter. Kalau rakyatnya bosan tinggal di Mesir, terus mutusin buat pindah ke Libya, atau Tunisia, atau bahkan Suriah, nasibnya pasti juga bakal mirip-mirip. Kok gitu, Min? Karena faktor kedua menyebabkan munculnya faktor ketiga, di mana aparat diberikan kuasa untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan. Apalagi kalau rakyatnya berani mengkritik rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, harus diakui, negara kita masih jauh lebih mending. Nggak percaya? Coba aja pindah ke sana. Resiko ditanggung sendiri ya. Faktor keempat, beberapa negara Timur Tengah masih mengalami permasalahan kemiskinan dan juga pengangguran, meskipun negaranya adalah ladang minyak bumi. Ini karena rezim pemerintahannya tidak sudi untuk membagikan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Mungkin mikirnya lebih baik untuk kantongnya sendiri daripada memberikan kepada rakyat. Mirip dong sama yang pakai rompi oranye. Dari beberapa faktor di atas, wajar jika suatu aksi yang viral bisa memberi inspirasi warga negara lain di kawasan tersebut untuk melakukan aksi yang sama, sehingga menjadi fenomena yang terjadi di seluruh kawasan regional Timur Tengah. Lambat laun fenomena Arab Spring sampai juga di Suriah. Warga Suriah kemudian terinspirasi oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh warga Tunisia. Mereka pun juga berharap jika aksi serupa di Suriah juga akan berhasil, yang kemudian menjadi dasar dari Perang Saudara Suriah. Awalnya, masyarakat Suriah tidak menginginkan perang saudara. Yang mereka inginkan adalah Suriah menjadi lebih demokratis. Perubahan sistem pemerintah menjadi keinginan utama, khususnya di bawah pemimpin baru yang masih muda dan menganyam pendidikan di barat, Bashar al-Assad. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Hafez sang ayah tidak mau menunjuk Bashar. Ia menunjuk anaknya yang tertua, kakak dari Bashar, untuk menjadi penerusnya yang bernama Bashar al-Assad. Makanya nggak heran, Bashar bisa berkeliaran ke negara barat dan mengambil jurusan pendidikan yang buat politikus Suriah dianggap rada nggak jelas. Hal ini diperburuk oleh masa kecil Bashar sendiri yang sangat pendiam dan terlihat tidak menyukai kehidupan politik. Rekan-rekan dan keluarganya bahkan menyebutnya sebagai si kutu buku. Dan karena sikapnya ini, wajar jika ia belajar kedokteran dan melanjutkan pendidikan spesialisnya pada bidang mata. Setelah kematian mendadak kakaknya dalam kecelakaan mobil, keluarga Assad menjadi sangat panik. Mereka akhirnya menentukan Bashar sebagai penerus tahta dengan memasukkannya ke dalam akademi militer, sehingga ia berpangkat kolonel dalam Kesatuan Garda Republik Suriah. Tokoh-tokoh yang dianggap mengancam karirnya mulai disingkirkan secara perlahan. Di militer Suriah, para perwira senior dipaksa pensiun secara halus yang membuat posisinya bisa diberikan kepada kalangan muda, teman sekelas dan anak buah dari Bashar waktu di sektor militer. Di bidang politik, para politisi yang dianggap mengancam mulai diserang dengan berbagai tuduhan, misalnya seperti tuduhan korupsi yang paling gampang mereka lakukan. Toh dalam pemerintahan otoriter, siapa sih yang gak korupsi? Nah, para politisi ini jadi aset penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bashar adalah tokoh pemimpin baru yang lengkap dengan reformasi dan cara berpikir barunya. Permasalahannya adalah, apakah kampanye anti korupsi ini memang murni bagi rakyat Suriah? Ataukah sebenarnya ini cuma jalan memuluskan pergantian kekuasaan? Rasanya susah ya. Di pemerintahan otoriter, legitimasi pemerintah tidak berdasarkan pemilihan rakyat, melainkan seberapa baik penguasa menjamin kesetiaan dari para bawahannya. Yang artinya, apakah bawahan yang menjadi kepala di masing-masing bidang hidupnya sejahtera, baik karena posisinya atau hadiah dari sang penguasa? Kalau iya, mereka pasti cenderung setia dengan rezim pada masa-masa sulit. Makanya nggak heran kan, kalau kasus korupsi dan KKN itu masif banget di negara model kayak gini. Kamu nggak percaya? Atau pengen tahu lebih lanjut? Coba deh baca buku Gimana Cara Menjadi Diktator. Ada banyak banget bukunya dalam bahasa Inggris. Lah kalau gitu masalahnya apa, Min? Masalahnya sebagian demonstran bukan cuma ributin hal-hal kayak kesejahteraan dan bentuk KKN. Kalau itu kan bisa reformasi. Tapi mereka juga berusaha untuk menghentikan rezim keluarga Assad yang sudah berkuasa sejak lama. Hal ini jelas nggak bisa diterima oleh rezim dan para pendukungnya yang khawatir bahwa mereka bakal dipersekusi. Apalagi pemerintahan Assad sudah ada sejak tahun 1962, di mana rezim ini menerapkan sistem yang totaliter
khususnya dengan backing pasukan militer terbaik mereka yang katanya etnis. Demonstran, pasukan Israel aja berani mereka lawan, apalagi yang ini cuma bisa protes-protes doang. Hafez si bapak tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menghilangkan segala ancaman yang berpotensi melengsarkan dirinya dari kekuasaan. Maklum, doi kan sebetulnya bisa dapat kekuasaan di Suriah dengan cara kudeta. Ya pasti was-was lah sama ancaman serupa. Makanya jangan heran kalau di pemerintahan yang latar belakangnya kayak gini, biasanya hak-hak berpendapat bagi masyarakatnya juga dibatasi. Masalahnya, pemerintah otoriter yang kaya akan sumber daya alam biasanya menyogok rakyatnya dengan berbagai subsidi, biar rakyatnya sejahtera dan nggak ngomel-ngomel nggak jelas. Sebenarnya Hafez sudah turun dari jabatan presiden di tahun 2000, namun bukan berarti rezim Assad runtuh. Tongkat estafet kepemimpinan lalu diwariskan kepada putranya, Bashar al-Assad, yang memenangkan 97% suara dalam pemilu di Suriah. Yep, kamu percaya nggak? 97% loh. Peristiwa Arab Spring lalu terjadi. Aksi protes yang terjadi di Mesir dan Tunisia lalu menginspirasi para aktivis di Suriah untuk melakukan hal yang sama. Aparat pun menekan para aktivis ini untuk tidak melakukan demonstrasi. Lalu, terdapat sebuah peristiwa yang pada akhirnya menyulut aksi protes besar dari pemerintah. Di sebuah kota kecil bernama Dara, di wilayah negara Suriah, terdapat pelajar berjumlah 15 orang yang menuliskan slogan-slogan anti pemerintah. Reaksi aparat Suriah dianggap berlebihan karena mereka menangkap, memenjarakan, serta menyiksa para pelajar yang masih remaja ini. Sontak, tindakan aparat yang memenjarakan anak-anak ini menuai gelombang protes besar. Warga Suriah menuntut agar ke-15 pelajar tersebut dibebaskan. Namun bukannya mendapat hasil yang diinginkan, para pendemo ini malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Gerombolan pendemo ditembaki oleh para aparat yang mengakibatkan 4 orang meninggal. Seperti efek domino, respon kekerasan oleh aparat tersebut lalu menyulut sebuah aksi protes lainnya yang kemudian menyebar di kota-kota lain. Selain karena kekerasan, ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap rezim Assad juga disebabkan karena adanya korupsi, kebebasan rakyat yang dibatasi, kesenjangan sosial yang terjadi selama pemerintahan, dominasi partai Ba'ath, kurangnya distribusi pangan, serta tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Pada 2012, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militer untuk menghalalkan segala cara menghalau aksi protes yang dilakukan oleh para aktivis dan masyarakat. Kebrutalan Assad merespon aksi demo, kemudian menyebar ke dunia internasional. Otomatis, ia menerima ancaman dari berbagai negara. Dunia pun mengecam dan menyuruh pemerintah Assad agar segera menghentikan kebrutalan mereka. Setelah kebrutalan ini menyebar ke dunia internasional, rezim Assad tak hanya melawan oposisi dalam negeri, namun negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Uni Eropa, Kanada, dan Turki juga mulai terlibat dalam konflik ini. Negara-negara barat ini menyerukan kepada Bashar al-Assad untuk meletakkan jabatan presidennya. Pada pemilu 2014, Bashar al-Assad kembali terpilih sebagai presiden. Ini membuktikan bahwa rezim Assad masih didukung oleh sebagian besar penduduk Suriah, tokoh-tokoh agama, dan juga kekuatan militer. Upaya melengsarkan Assad dari singgasana masih terlihat sangatlah sulit. Senjata utama rezim Assad untuk bertahan melawan gempuran oposisi yang juga dibantu oleh negara-negara barat tadi adalah SEE atau Tentara Negara Suriah. Selain itu, rezim Assad juga mendapat bantuan dari Rusia sejak tahun 2015. Di tahun 2014, situasi semakin kacau dengan munculnya kelompok oposisi baru yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusrah. Kelompok baru ini berupaya mendirikan negara Islam di wilayah Suriah dengan melakukan teror terhadap warga dan pemerintah Suriah. Di bawah pemerintahan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015 sampai 2017. Eksistensi ISIS tentu menarik perhatian dunia internasional. PBB dan negara-negara besar dunia ikut membasmi ISIS pada akhir tahun 2015 dan Maret 2019. ISIS berhasil dikalahkan dari wilayah Suriah lalu berada di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Konflik dan perang saudara di Suriah yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun memberikan dampak yang besar bagi warga Suriah dan juga dunia internasional. Dampak yang pertama adalah munculnya gerakan Islam radikal di beberapa negara dunia yang berafiliasi dengan ISIS. Dampak kedua adalah munculnya krisis sosial dan politik di kawasan Timur Tengah,
karena Suriah memainkan peran penting dalam kawasan ini. Dampak yang ketiga adalah adanya perebutan kepentingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia di wilayah Suriah. Memang ya kedua negara ini suka banget ikut campur urusan negara lain. Pada nggak ada kerjaan mungkin ya. Konflik masih terjadi sampai saat ini. Meskipun ISIS sudah tumbang, namun perang saudara masih berlangsung. Jumlah korban yang tewas setidaknya 388.652 orang. Lembaga pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan dari seluruh korban tewas, sekitar 117.388 diantaranya adalah warga sipil, dan jumlah itu termasuk 22.000 anak-anak. Seperti yang sudah banyak terjadi, korban utama dan paling menderita dari adanya suatu perang adalah warga sipil. Padahal rakyat sipil hanya ingin hidup tenang, namun para pemimpinnya malah doyan perang. Syrian Observatory for Human Rights menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perang bertanggung jawab terhadap banyaknya korban jiwa. Namun kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris ini menyebutkan bahwa rezim Assad dan juga sekutunya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya sebagian besar warga sipil. Tahun 2020 menjadi tahun kematian terendah sejak perang dimulai. Hal ini disebabkan karena pertempuran yang lambat akibat pandemi COVID-19. Kalau menurutmu, bagaimanakah jalan keluar terbaik dari perang saudara Suriah? Masa iya sih Suriah harus baku hantam dulu sama Israel? Sang musuh bersama, baru mereka bisa damai. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.